Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas beberapa soal penalaran analitik yang akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes potensi akademik atau tes psikotes CPNS. Oke, untuk soal yang pertama, Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leo, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Ricky lebih pandai dari Nasir. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman dapat membuat garis seperti ini. Di sini yang paling ujung itu adalah paling pandai di sini ya. Di sini paling pandai. Jadi semakin ke ujung sini itu dia menyatakan paling pandai. Kemudian Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Berarti Ratna di sini saya tuliskan ada di ujung. Kemudian Edi kalah pandai dibanding Leo. Tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Berarti Edi saya tulis katakan misalkan di sini. Berarti Leo ada di sini. Karena Leo itu lebih pandai dari Edi. Tetapi Leo kalah pandai dari Ratna karena sudah disebutkan Ratna paling pandai. Kemudian Leo sama pandainya dengan Ricky. Berarti Ricky ada di sini. Ricky dengan Leo. Ricky lebih pandai dari Nasir. Nah, sekarang posisi Nasir itu ada di mana? Apakah ada di sini, ini, atau di sini? Jadi posisi Nasir itu ada 3 ya. Dia bisa berada di sini, nah di sini, atau berada di sini. Kalau berada di sini artinya dia kalah pandai dengan Ricky, tetapi lebih pandai dari Edi. Tetapi kalau Nasir ada di sini, berarti dia sama pandainya dengan Edi. Atau Nasir ada di sini, kalah pandai dari Edi. Jadi semua kemungkinan ini teman-teman harus mampu untuk menganalisis semua kemungkinan begitu. Kemudian kita lihat jawabannya. Leo tidak lebih pandai dari Edi. Artinya Edi itu lebih pandai dari Leo. Nah, Leo ada di sini lebih pandai dari Edi. Berarti jawabannya salah ya. Edi kalah pandai. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. Salah ya, karena Ratna paling pandai. Ricky lebih pandai dari Ratna. Tentu saja salah, karena Ratna paling pandai. Ricky lebih pandai dari Edi. Nah, Ricky di sini, Edi ada di sini. Berarti Ricky lebih pandai dari Edi. Sehingga jawabannya D. Coba kita perhatikan. Yang E, Nasir lebih pandai dari Leo. Apakah Nasir lebih pandai dari Leo? Tentu saja tidak. Oke, berarti jawabannya adalah D. Untuk soal yang berikutnya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan, yaitu J, K, L, M, dan N, dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya, dan di sini ada 2 soal ya. Berdasarkan deskripsi ini, soal yang pertama, ini soal yang kedua. Dengan cara yang sama seperti tadi, saya akan membuat garis seperti ini. Ia dapat berkunjung di Kecamatan M jika telah ke L dan N. Nah, misalkan ini paling akhir kunjungan ya. Berarti saya tulis M ada di sini. Jadi setelah berkunjung ke M jika telah ke L dan N. Nah, di sini ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Bisa N, di sini N, kemudian di sini L, atau kemungkinan kedua, karena di sini tidak disebutkan antara L dan N, bisa seperti ini. Ini yang paling akhir. Ini M, kemudian di sini L, di sini N, seperti ini. Kemudian, ia tidak bisa mengunjungi Kecamatan N sebelum mengunjungi Kecamatan J. Berarti tentu saja J itu ada di sini. Ini juga seperti itu, J ada di sini. Sama kan? Kemudian, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Nah, di sini berarti setelah J ini kan sudah habis ya. 1, 2, 3, 4, tinggal satu lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tentu saja K-nya ada di sini. Nah, di sini K. Kemungkinan kedua juga seperti itu. Di sini K. Begitu.
Sehingga di sini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan, ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua. Jadi tadi antara L dan N ini kan tidak disebutkan lebih dulu mana ya. Jika telah ke L dan N, artinya di sini bisa L dulu, kemudian N, atau N dulu baru L, seperti itu. Oke, dari dua kemungkinan ini kemudian kita jawab. Kecamatan pertama yang harus dikunjungi adalah Kecamatan J. Nah, di sini yang pertama. Cukup jelas kecamatannya J. Kemudian dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah Kecamatan N. Nah, setelah Kecamatan N, karena di sini ini N, nah kemudian disebutkan dua kecamatan. Kalau pada kemungkinan pertama berarti setelah N hanya ada satu saja, M saja. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini kita menggunakan ini, kasus yang kedua. Jadi setelah N adalah L dan M gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Naila lebih tinggi daripada Vina. Kasfa lebih pendek daripada Naila. Nah, ini kita buat garisnya dulu. Seperti ini. Ini yang paling tinggi. Kemudian ini yang paling pendek ya. Kemudian kita perhatikan pernyataan pertama. Naila lebih tinggi dari Vina. Nah, kita tuliskan aja di sini Naila. Ya, kemudian di sini Vina seperti ini. Kemudian Kasfa lebih pendek daripada Naila. Jadi hanya ada dua pernyataan ya teman-teman. Kasfa lebih pendek dari Naila. Berarti posisi Kasfa ada di mana? Nah, ini seperti yang sebelumnya tadi. Berarti ada tiga kemungkinan Kasfa. Kasfa bisa di sini antara Vina dan Naila, atau Kasfa ada di sini, artinya dia sama dengan tingginya sama dengan Vina, atau Kasfa ada di sini. Nah, sekarang kita perhatikan pilihan jawabannya. Kasfa paling pendek di antara ketiganya. Ini belum tentu ya, belum tentu karena Kasfa ini mempunyai tiga kemungkinan seperti ini. Berarti jawaban yang belum tentu tidak dapat kita pilih. Vina paling pendek di antara ketiganya. Nah, ini juga belum tentu. Kalau misalkan Kasfanya ada di sini, berarti Vina memang paling pendek. Kasfa lebih tinggi dari Vina. Ini juga seperti itu ya. Belum tentu juga karena Kasfa mempunyai tiga kemungkinan. Vina dan Kasfa mempunyai tinggi yang sama. Ini juga seperti itu. Naila paling tinggi. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Naila paling tinggi di antara ketiganya. Oke, untuk soal yang berikutnya. Terdapat suatu tangga yang tersusun atas beberapa anak tangga yang jaraknya sama. Berikut ini adalah posisi anak tangga pada tangga tersebut. Nah, karena di sini berbicara tangga, saya buat garis secara vertikal saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian disebutkan anak tangga A terletak persis di atas anak tangga D. Berarti di sini misalkan A, maka di sini D. Persis ya. Setelah itu, pernyataan kedua, anak tangga C terletak persis di atas anak tangga E. Nah, karena di sini kita belum tahu posisi C dan E terhadap A dan D, kita tuliskan saja sementara E-nya ada di sini. Nah, di sini ya, sementara ini. Kemudian C-nya ada di sini. Berarti C terletak persis di atas anak tangga E. Oke, kemudian berikutnya anak tangga F terletak 4 anak tangga di bawah anak tangga D. Berarti di bawahnya 4 tangga. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini adalah anak tangga F. Nah, berikutnya anak tangga C terletak 2 anak tangga di atas anak tangga F. Nah, ini sudah menjawab C-nya, ternyata dia 2 anak tangga di atas anak tangga F. Berarti kita hitung saja 1, 2. Berarti di sini C, karena di sini C tentu saja di sini adalah E.
gitu. Berarti ini sudah kita buang kemungkinan ini. Setelah itu anak tangga G dan B terpisah dua anak tangga. Nah, posisi anak tangga G dan B itu kan belum tahu ya terhadap tangga-tangga yang lain. Berarti kita perhatikan pernyataan setelahnya. Anak tangga G terletak satu anak tangga di atas A. Berarti jelas di sini adalah G. Kemudian tentu saja di sini adalah B. Oke, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Di bawah ini manakah pernyataan yang tidak mungkin benar? Tidak mungkin benar. B terletak tepat di bawah G. B terletak tepat. Memang B ini di bawah G, tetapi tidak tepat berada di bawah G. Berarti ini tidak mungkin benar. Ini salah ya. Berarti ini jawabannya. Coba kita perhatikan pilihan yang lain. G merupakan anak tangga paling atas. Benar kan? C terpisah satu anak tangga dari D. Ini C, di sini D. Terpisah satu anak tangga yaitu B. Berarti ini benar. F merupakan anak tangga paling bawah. Benar. D terletak 4 anak tangga di atas F. Nah, ini D, di sini F. 1, 2, 3, 4. Nah, benar juga. Berarti jawabannya yang diinginkan adalah yang A. Oke, sekarang kita ke soal yang berikutnya. Mukmin, Makmun, Ma'ruf, Maksum, dan Masrun belum 1 tahun belajar di pondok pesantren Al-Ma'had. Nah, ini pernyataannya cukup panjang, jadi langsung saya tuliskan saja. Saya buat gambar ini seperti ini. Kemudian disebutkan mukmin belajar lebih dahulu daripada Masrun. Kita tuliskan aja mukmin di sini, misalkan mukmin. Ini yang paling akhir. Katakan ini yang paling akhir, kemudian ini yang paling awal. Yang paling awal datang, ini yang paling akhir datang. Berarti di sini mukmin. Saya singkat dengan min begitu aja. Kemudian Masrun. Nah, Masrun tentu ada di sini ya, karena di situ disebutkan bahwa mukmin lebih dahulu daripada Masrun. Berarti Masrun saya singkat dengan run begitu. Kemudian yang datang belajar tak lama setelah Makmun. Nah, berarti posisi Makmun ada di mana? Ada di sini. Makmun. Ya. Sekali lagi saya ulang, mukmin belajar lebih dahulu daripada Masrun. Masrun datang tak lama setelah Makmun. Nah, berarti kan ada di sini Makmunnya. Kemudian Ma'ruf adalah orang ketiga yang paling lama belajar di pondok pesantren. Di antara mereka berlima selisih sebulan setelah kedatangan mukmin. Nah, urutan yang paling tepat berdasarkan paling lama belajar. Nah, di sini ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu Maksum. Posisi Maksum ini bagaimana Maksum? Nah, karena Maksum tidak disebutkan, maka ada beberapa kemungkinan di sini ya. Ada beberapa kemungkinan posisi urutannya. Kemungkinan pertama, di sini adalah Ma'ruf. Ya, tentu di sini Ma'ruf karena dia urutan yang ketiga kan ya, 1, 2, 3. Nah, di sini Masrun. Nah, maksumnya ini ada di mana? Maksumnya ini bisa berada di sini, maksum di sini, atau bisa berada di sini. Begitu. Jadi di sini kemungkinan pertama saya tuliskan, berarti di sini mukmin, kemudian makmun, kemudian ma'ruf, kemudian masrun, kemudian maksum. Nah, seperti ini kemungkinannya pertama. Kemudian kemungkinannya kedua, di sini mukmin, di sini makmun, di sini ma'ruf, kemudian di sini maksum, kemudian di sini masrun. Nah, seperti ini. Masih ada kemungkinan yang lain sebetulnya. Kemungkinan yang lain itu adalah maksum ada di sini.
Nah, maksum ada di sini, maksum. Jadi kemungkinan ketiga saya tuliskan mukmin, kemudian maksum, kemudian ma'ruf, kemudian makmun, ya, kemudian masrun. Nah, ini adalah kemungkinan ketiga posisinya. Jadi yang nomor 3 itu adalah ma'ruf. Oke, nah terhadap jawaban seperti ini bagaimana? Ini karena saya tidak tahu pilihan jawabannya ya teman-teman. Bisa jadi jawabannya itu merupakan salah satu dari ketiga pilihan ini. Nah, saya yakin pilihan jawabannya itu ada dari ketiga pilihan ini. Jadi kalau misalkan ada pilihan jawabannya, ya tentu saja kita akan lebih mudah menjawabnya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya akhiri sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.